Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Liana dengan NIM B10612011026. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang peradaban Islam di kawasan, khususnya di kawasan Timur Tengah. Seperti yang saya bilang tadi, kawasan di sini adalah kawasan yang berada pada wilayah Timur Tengah. Nah, kawasan Timur Tengah merupakan kawasan negara-negara yang terletak di Asia Barat dan Afrika Utara. Sebutan Timur Tengah digunakan oleh kolonialisme Barat untuk merujuk kawasan di antara timur dekat Turki dan timur jauh atau India dan Cina. Berbicara tentang Timur Tengah tidak bisa menyinggung dari dua variabel lainnya, yaitu Arab dan Islam. Negara yang mendiami kawasan ini berpenduduk mayoritas bangsa Arab dan menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi mereka. Selain Arab, ada beberapa negara yang menjadi bukti dari sejarah peradaban Islam itu sendiri, yang menjadi bagian dari perjalanan Islam terkait kerajaan maupun sistem pemerintahannya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan 5 peradaban Islam yang ada di Timur Tengah. Yang pertama yaitu peradaban Islam yang ada di Turki, yang kedua yaitu peradaban Islam yang ada di Persia, yang ketiga yaitu peradaban Islam yang ada di Mongolia, yang keempat yaitu peradaban Islam yang ada di India, yang kelima yaitu peradaban Islam yang ada di Mesir. Next. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang penjelasan peradaban Islam yang ada di Turki. Negara Turki adalah negara satu-satunya yang berhasil menaklukkan Konstantinopel. Walaupun sudah banyak daulah yang berusaha menaklukkannya sebelumnya, selanjutnya mereka berhasil melakukan ekspansi Islam ke Eropa Timur. Bahkan mereka bisa menjadi ibu kota kerajaan Romawi itu oleh Sultan Muhammad Al-Fatih atau biasa disebut sebagai Sang Penakluk pada tahun 1453 Masehi. Maka dengan dikuasainya Konstantinopel itu, pintu ekspansi ke Eropa semakin menjadi sukses dan terbuka. Puncak kejayaan Turki Utsmani dalam memperoleh peluasan wilayah ekspansi adalah di tangan Sultan Sulaiman I, yaitu pada tahun 1520 sampai 1566, yang terkenal dengan Sulaiman Agung dan Sulaiman Al-Qanun. Di bawah pemerintahannya, wilayah kekuasaan Turki Utsmani meliputi Afrika Utara, Mesir, Hijaz, Irak, Armenia, Asia Kecil, Balkan, Yunani, Bosnia, Bulgaria, Hongaria, Romania, sampai ke batas sungai Danube. Dengan 3 lautan, yaitu yang pertama Laut Merah, yang kedua Laut Tengah, dan yang ketiga yaitu Laut Hitam. Itulah gambaran luasnya wilayah kekuasaan Turki Utsmani yang dimulai dari Asia, Afrika sampai ke Eropa Timur, berbatasan dengan 3 lautan yang telah mereka sumbangkan ke dunia Islam, sehingga Turki Utsmani adalah daulah yang paling besar dan yang paling lama berdiri dibanding daulah-daulah Islam yang lainnya. Next. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang pembentukan pemerintahan. Pendiri daulah ini adalah bangsa Turki dari suku Oghuz yang mendiami wilayah Mongol. Mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 atau ke-10. Pada abad ke-13 Masehi, mereka mendapatkan serangan dari Mongolia dan melarikan diri di Asia Kecil di bawah pimpinan Artogol. Mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alaidin II. Artogol meninggal dunia tahun 1289 Masehi. Kepemimpinannya dilanjutkan oleh anaknya yaitu Utsman bin Artogol. Utsman memerintah antara tahun 1290 sampai 1326 Masehi. Pada tahun 699 Hijriah atau 1300 Masehi, Utsman menyatakan kemerdekaan secara penuh dan berkuasa secara penuh.
Sejak saat inilah Daulah Turki Utsmani resmi berdiri di Asia Kecil dengan sultan pertamanya yaitu Utsman I. Selanjutnya Sultan Utsman I melakukan perluasan wilayah dan menaklukkan kota Broesa tahun 1317 Masehi. Kemudian pada tahun 1326 Masehi dijadikannya sebagai ibu kota Daulah Turki Utsmani. Utsman I meninggal dunia tahun 1326 Masehi. Sultan Turki Utsmani digantikan oleh Orkan pada tahun 1326 sampai 1359 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Daulah Turki Utsmani dapat menaklukkan Azmir atau yang disebut sebagai Smyrna pada tahun 1327 Masehi. Tawasanli pada tahun 1330 Masehi, Iskandar pada tahun 1338 Masehi, Ankara pada tahun 1354 Masehi, dan Gallipoli pada tahun 1356 Masehi. Daerah ini adalah bagian dari benua Eropa yang pertama kali ditaklukkan Daulah Turki Utsmani. Perluasan wilayah semakin dikembangkan lagi ketika Murad I, pengganti Orkan, berkuasa pada tahun 1359 sampai 1389 Masehi. Selain dia dapat memantapkan keamanan dalam negeri, ia juga melakukan perluasan daerah ke Eropa. Ia dapat menaklukkan Adrianople yang kemudian dijadikan sebagai ibu kota daulah yang baru. Macedonia, Sofia, ibu kota dari Remulia, Salonia, dan seluruh wilayah bagian utara Yunani. Untuk pembahasan yang kedua yaitu tentang kejayaan pemerintah dan faktor-faktornya. Yang pertama yaitu kejayaan pemerintah. Di kerajaan Turki Utsmani, tarekat mengalami kemajuan. Tarekat yang paling terkenal ialah tarekat Bektashi dan tarekat Maulawi. Kedua tarekat banyak dianut oleh kalangan sipil dan militer. Yang kedua yaitu kejayaan pemerintah, pengaruh dari ekspansi wilayah Turki Utsmani yang sangat luas, sehingga kebudayaannya merupakan perpaduan macam-macam kebudayaan, di antaranya adalah kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Dan yang ketiga yaitu kejayaan pemerintah, banyak mendirikan bangunan masjid yang indah dan megah. Next, faktor kemajuan. Yang pertama yaitu memberi hadiah kepada para tentara yang telah berjasa mengakibatkan mereka hidup berkecukupan. Yang kedua, tidak ada diskriminasi antara pihak penguasa, sehingga orang yang mempunyai kedudukan tinggi tidak terbatas pada satu kelompok atau keturunan saja. Yang ketiga yaitu kepengurusan organik yang cakap. Yang keempat, pihak Turki memberikan perlakuan yang baik terhadap saudara-saudara baru mereka dan memberikan mereka hak rakyat secara baik dan penuh. Dan yang terakhir yaitu semua penduduk mendapatkan kebebasan untuk menjalankan agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu kemunduran pemerintah dan faktor-faktornya. Faktor kemunduran Turki Utsmani dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu yang pertama banyak pemerintah yang korupsi. Nah, di sini terdapat luasnya wilayah kekuasaan yang tidak dipimpin oleh pemimpin yang jujur, maka korupsi timbul di mana-mana. Yang kedua yaitu heterogenitas penduduk dan agama. Yang ketiga, kehidupan yang terlalu istimewa dan bermegahan dapat mengubah pola hidup mereka dan meninggalkan nilai-nilai Islam. Dan yang keempat yaitu merosotnya perekonomian negara akibat peperangan. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Yang pertama, timbulnya gerakan nasionalisme. Nah, di sini nih bangsa-bangsa yang tunduk pada masa kerajaan Turki selama berkuasa mulai menyadari kelemahan dinasti tersebut.
Meskipun Turki telah berbuat baik kepada pihak yang dikuasainya, mereka beranggapan bahwa Turki adalah orang asing yang menaklukkannya. Yang kedua yaitu terjadinya kemajuan teknologi barat, khususnya dalam bidang persenjataan. Sedangkan di Turki sendiri hanya berdiam diri dalam ilmu pengetahuan, sehingga ketika terjadi kontak senjata antar kekuasaan Turki dengan kekuatan Eropa, Turki selalu menderita dan mengalami kekalahan. Karena ini, Turki juga mengalami kemunduran. Next. Untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke sejarah peradaban Islam yang ada di negara Persia. Next. Pembahasan yang pertama yaitu perkembangan kerajaan Safawi di Persia. Kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di daerah Ardabil, kota Azerbaijan. Tarekat ini bernama Safawiyah sesuai dengan nama pendirinya, Safi al-Din, salah satu keturunan dari Imam Syiah yang keenam yaitu Muza al-Kazim. Dalam perkembangannya, bangsa Safawi atau tarekat Safawiyah sangat fanatik terhadap ajaran-ajarannya. Hal ini ditandai dengan kuatnya keinginan mereka untuk berkuasa, karena dengan berkuasa mereka dapat menjalankan ajaran agama yang telah mereka yakini, atau biasa disebut dengan ajaran Syiah. Karena itu lama-kelamaan murid-murid tarekat Safawiyah menjadi tentara yang teratur, fanatik dalam kepercayaan, dan menentang setiap orang yang bermazhab selain Syiah. Pada tahun 1447 sampai 1460 Masehi, bermula dari prajurit, akhirnya mereka memasuki dunia perpolitikan. Nah, pada tahun ini masuk dunia politik pada masa kepemimpinan Junaid. Dinasti Safawi memperluas gerakannya dengan menumbuhkan kegiatan politik di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Perluasan kegiatan ini menimbulkan konflik dengan penguasa Karakoyunlu atau Domba Hitam, salah satu suku bangsa Turki yang akhirnya menyebabkan kelompok Junaid kalah dan diasingkan ke suatu tempat. Pada masa 1459 Masehi, Junaid mencoba merebut Ardabil, tapi gagal. Di bawah kepemimpinan Junaid itu gagal untuk merebut kembali Ardabil. Pada tahun 1460 Masehi, ia kembali untuk mencoba merebut Sircasia, tetapi pasukan yang dipimpinnya dihadang oleh tentara Sirwan dan ia terbunuh dalam pertempuran tersebut. Pada tahun 1470 Masehi, pengganti dari Junaid tersebut diserahkan kepada anaknya, yaitu Haidar, yang secara resmi dilantik pada tahun 1470 Masehi tersebut. Pada tahun 1476 Masehi, kepemimpinan Haidar menang dari Karakoyunlu. Karena itu, ketika Safawi menyerang wilayah Sircasia dan pasukan Sirwan, Karakoyunlu mengirimkan bantuan militer kepada Sirwan, sehingga pasukan Haidar kalah dan ia terbunuh. Setelah membunuh Haidar pada tahun 1489 sampai 1493 Masehi, Ali bersama saudaranya Ibrahim, Ismail, dan ibunya di Fars tertangkap dan terpenjarakan oleh pemimpin Karakoyunlu, dan mereka dibebaskan kembali oleh Rustam, putra mahkota Karakoyunlu, dengan syarat mau membantu memerangi saudara sepupunya. Setelah dapat dikalahkan, Ali bersaudara kembali ke Ardabil. Namun tidak lama kemudian Rustam
berbalik memusuhi dan menyerang Ali bersaudara dan Ali terbunuh pada tahun 1494 Masehi. Periode setelah itu yaitu kepemimpinan gerakan Safawi diserahkan kepada Ismail selama 5 tahun, dan pada tahun 1501 Masehi pasukan di bawah pimpinan Ismail menyerang dan mengalahkan Aga Koyunlu di Saharur dekat Nakhchivan, dan Kizibaz terus berusaha memasuki dan menaklukkan Tabriz, yakni ibu kota dari Aga Koyunlu, dan akhirnya berhasil dan mendudukinya. Dilanjutkan pada tahun 1501 sampai 1524 Masehi, Ismail I berkuasa dan memproklamasikan dirinya sebagai raja pertama dinasti Safawi, dan kurang lebih selama 23 tahun. Dan pada tahun 1503 Masehi, Ismail I dapat menguasai provinsi Kaspia di Mazandaran. Pada tahun 1504 Masehi dapat menguasai Gurgan dan Yazd. Pada tahun 1505 sampai 1507 dapat menguasai Diyarbakir, dan pada tahun 1508 Masehi dapat menguasai Baghdad dan daerah barat daya Persia. Pada tahun 1509 Masehi dapat menguasai daerah Sirwan dan Khurasan. Hanya dalam 10 tahun itu, wilayah kekuasaannya sudah meliputi seluruh Persia dan bagian timur bulan sabit subur. Pada tahun 1514 Masehi, terdapat kekalahan dari Ismail I dari peperangan yang berusaha untuk merebut dan mengadakan ekspansi ke wilayah kerajaan. Setelah itu dilanjutkan oleh pemerintahan Tahmasp I dan Ismail II, dan pada tahun 1524 sampai 1576 Masehi terdapat perang yang diperintah oleh Tahmasp I, dan pada tahun 1576 sampai 1577 Masehi terdapat perang yang dipimpin oleh Ismail II, dan pada tahun 1577 sampai 1567 Masehi terdapat perang yang dipimpin oleh Muhammad Qudabanda. Pada masa tiga raja tersebut Safawi mengalami kelemahan. Hal ini dikarenakan sering terjadinya peperangan melawan kerajaan Utsmani yang lebih kuat. Juga sering terjadi pertengkaran antara kelompok dari dalam kerajaan Safawi itu sendiri. Untuk selanjutnya yaitu masa kejayaan kerajaan Safawi. Masa kejayaan kerajaan Safawi ini ada beberapa bidang, yaitu yang pertama bidang ekonomi, penguasaan atas kepulauan Hormuz dan pelabuhan Gumrun yang diubah menjadi Bandar Abbas. Dan pada masa kejayaan ini mereka menguasai perdagangan yang ada di sekitar mereka. Dan yang kedua yaitu bidang ilmu pengetahuan. Persia memang sudah terkenal akan pengembangan ilmu pengetahuan dan banyak ilmuwan yang ada di negara ini, dan hal inilah yang menyebabkan kemajuan. Dan yang ketiga yaitu bidang pembangunan fisik dan seni. Kemajuan bidang seni ditandai dengan berdirinya sejumlah bangunan arsitek megah yang memperindah Isfahan sebagai ibu kota kerajaan ini. Sejumlah masjid, sekolah, rumah sakit, jembatan yang memanjang di atas Zenrerut dan istana Chihil Sutun. Kota Isfahan juga diperindah dengan kebun wisata yang tertata apik. Next. Untuk materi selanjutnya yaitu kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi. Yang pertama yaitu adanya konflik yang berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani.
Berdirinya kerajaan Safawi yang bermazhab Syiah merupakan ancaman bagi kerajaan Utsmani, sehingga tidak pernah ada perdamaian antara dua kerajaan ini. Dan yang kedua yaitu terjadinya dekandensi moral yang melanda sebagian pemimpin kerajaan Safawi yang juga ikut mempercepat proses kehancuran kerajaan ini. Raja Sulaiman yang pecandu narkotik dan menyenangi kehidupan malam selama 7 tahun tidak pernah sekalipun menyempatkan diri untuk menangani pemerintahan. Begitu pula dengan Sultan Hussein. Dan yang ketiga yaitu pasukan gulam atau budak-budak yang dibentuk Abbas I ternyata tidak memiliki semangat perjuangan yang tinggi seperti Qizilbaz. Hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki ketahanan mental karena tidak dipersiapkan secara terlatih dan tidak memiliki bekal rohani. Kemerosotan aspek militer ini sangat besar pengaruhnya terhadap lenyapnya ketahanan dan pertahanan kerajaan Safawi. Dan yang keempat yaitu karena sering terjadinya konflik internal dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu peradaban Islam yang ada di negara Mongol. Next. Yang pertama yaitu asal-usul bangsa Mongol. Mongol adalah sebuah bangsa yang berasal dari pedalaman Siberian yang datang dari arah utara menuju wilayah Mongolia. Bangsa Mongol berasal dari daerah pegunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai ke Siberia Utara, Tibet Selatan, dan Manchuria Barat, serta Turkistan Timur. Nenek moyang mereka bernama Alanja Khan yang mempunyai 2 putra kembar, yaitu Tartar dan Mongol. Kedua putra itu melahirkan 2 suku bangsa besar yaitu Mongol dan Tartar. Sebagaimana umumnya bangsa nomad, orang-orang Mongol mempunyai watak yang kasar, suka berperang dan berani menghadang maut dalam mencapai keinginannya. Akan tetapi mereka sangat patuh kepada pemimpinnya. Mereka menganut agama Syamaniyah atau Syamanisme, menyembah bintang-bintang dan sujud kepada matahari yang sedang terbit. Untuk pembahasan yang kedua yaitu kehancuran Baghdad dan kemunculan Mongol. Jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri Khalifah Abbasiyah di sana, tetapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam. Karena Baghdad merupakan pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dengan khazanah ilmu pengetahuan, itu ikut pula lenyap di bumi, hanguskan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan tersebut. Di antara catatan sejarah mengenai kebiasaan orang-orang Mongol ialah menurut mereka tokoh-tokoh muslim terkemuka yaitu amir, panglima perang, tabib, ulama, budayawan, ilmuwan, cendekiawan, ahli ekonomi dan politik, serta saudagar kaya tewas dalam keadaan mengenaskan. Kepala mereka dipenggal, dipisahkan dari badan karena khawatir ada yang masih hidup dan berpura-pura mati. Pembahasan yang selanjutnya yaitu latar belakang penyerbuan ke wilayah muslim. Pada tahun 1255 Hulagu dikirim oleh saudaranya Mongke the Great Khan tahun 1251 sampai 1258 untuk menaklukkan wilayah yang dikuasai kaum muslimin di Timur Tengah. Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi mengapa Hulagu sangat bernafsu menaklukkan wilayah muslim dan kejam setiap kali ia berhasil menguasainya, yaitu ibu Hulagu, istri dan sahabat dekatnya Kitbuka, termasuk Kristen fanatik yang mengendam kebencian mendalam terhadap umat Islam. Juga para penasehatnya banyak yang berasal dari Persia yang menang berharap dapat membalas dendam atas kekalahan mereka 1 abad sebelumnya. Ketika Persia ditaklukkan oleh pasukan muslim,
pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pembahasan yang keempat yaitu peradaban Islam yang ada di negara India. Next. Di India itu terdapat kerajaan yang bernama Kerajaan Mughal. Nah, pada pembahasan yang pertama yaitu kita membahas tentang asal-usul Kerajaan Mughal. Dinasti Mughal di India didirikan oleh seorang penziarah dari Asia Tengah bernama Zahiruddin Muhammad Babur pada tahun 1482 sampai 1530 Masehi. Kerajaan ini berdiri pada saat di Asia Kecil berdiri tegak sebuah kerajaan Turki Utsmani dan di Persia kerajaan Safawi. Raja Safawi Babur dapat menguasai Samarkand pada tahun 1494 Masehi. Pada 1504 Masehi ia menduduki Kabul, ibu kota Afghanistan. Daulah Khan, gubernur Lahore, dan Alam Khan, paman Ibrahim sendiri melakukan pembangkangan pada tahun 1524 terhadap pemerintahan Ibrahim Lodi dan meminta bantuan Babur untuk merebut Delhi. Tiga kekuatan itu bersatu untuk menyerang kekuatan Ibrahim, tetapi gagal memperoleh kemenangan. Mereka melihat bahwa Babur tidak sungguh-sungguh membantu mereka. Ketidakseriusan Babur menimbulkan kecurigaan di mata Daulah Khan dan Alam Khan, sehingga keduanya berbalik menyerang Babur. Kesempatan itu tidak disia-siakan Babur. Ia berusaha keras untuk mengalahkan gabungan dua kekuatan tersebut. Daulah Khan dan Alam Khan dapat dikalahkan. Lahore dikuasainya pada tahun 1525 Masehi. Babur memperoleh kemenangan yang amat dramatis dalam pertempuran Panipat I pada tahun 1526 Masehi. Kekuatan Mahmud dapat dipatahkan oleh Babur tahun 1529 Masehi, sehingga Gogra dan Binar jatuh ke bawah kekuasaannya. Pada tahun 1530 Masehi, Babur meninggal dunia dalam usia 48 tahun. Setelah memerintah selama 30 tahun dengan meninggalkan kejayaan-kejayaan yang cemerlang. Pemerintah selanjutnya dipegang oleh anaknya yaitu Humayun. Sepanjang masa kekuasaannya selama 9 tahun dari 1530 sampai 1539 Masehi, negara tidak pernah aman. Pada tahun 1540 Masehi terjadi pertempuran dengan Sher Khan di Kanauj. Humayun dapat mengalahkan Sher Khan Shah setelah hampir 15 tahun berkelana meninggalkan Delhi. Ia kembali ke India dan menduduki tahta kerajaan Mughal pada tahun 1555 Masehi. Setahun setelah itu, pada tahun 1556 Masehi, ia meninggal dunia karena terjatuh dari tangga perpustakaannya, Din Panah. Sepeninggalnya, kerajaan Mughal diperintah oleh anaknya yang bernama Akbar. Masuk ke pembahasan yang kedua yaitu masa kejayaan kerajaan Mughal. Masa kejayaan Mughal dimulai pada masa pemerintahan Akbar pada tahun 1556 sampai 1605 dan tiga raja penggantinya yaitu Jehangir pada tahun 1605 sampai 1629 Masehi, Shah Jahan 1628 sampai 1658 Masehi, dan Aurangzeb pada tahun 1658 sampai 1707 Masehi. Akbar menggantikan ayahnya pada saat ia berusia 14 tahun, sehingga seluruh urusan kerajaan diserahkan kepada Bairam Khan, seorang Syi'i. Pada masa pemerintahannya, Akbar melancarkan serangan untuk memerangi pemberontakan sisa-sisa keturunan Sher Khan Shah yang berkuasa di Punjab. Setelah Akbar dewasa, ia berusaha menyingkirkan Bairam Khan yang sudah mempunyai pengaruh kuat dan terlampau memaksakan kepentingan aliran Syiah. Bairam Khan memberontak tetapi dapat dikalahkan oleh Akbar di Julandur pada tahun 1561 Masehi. Shah Jahan dan Aurangzeb
yang mana mereka memang terhitung raja-raja yang besar dan kuat. Segala macam pemberontakan dapat dipadamkan sehingga rakyat merasa aman dan damai. Setelah 1,5 abad, India di bawah dinasti Mughal menjadi salah satu negara adikuasa. Ia mempunyai perekonomian dunia dengan jaringan pemasaran barang-barang yang mencapai Eropa, Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Cina. Selain itu, India juga memiliki pertahanan militer yang tangguh dan sukar ditaklukkan dan kebudayaan yang tinggi. Dalam bidang ekonomi, kerajaan Mughal dapat mengembangkan program pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Bersamaan dengan majunya bidang ekonomi, bidang seni dan budaya juga berkembang. Karya seni terbesar yang dicapai kerajaan Mughal adalah karya sastra gubahan penyair istana berbahasa Persia dan India. Pada masa Akbar dibangun istana Fatehpur Sikri di Sikri, villa dan masjid-masjid yang indah. Pada masa Shah Jahan dibangun masjid berlapiskan mutiara dan Taj Mahal di Agra, Masjid Raya Delhi, dan Istana Indah di Lahore. Masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu masa kemunduran kerajaan Mughal. Pada abad ke-18 Masehi, kerajaan ini memasuki masa-masa kemunduran, di mana kekuasaan politiknya mulai merosot. Suksesi kepemimpinan di pusat menjadi ajang perebutan. Gerakan separatis Hindu di India Tengah, Sikh di belahan utara, dan Islam di bagian timur semakin lama semakin mengancam. Pada masa Aurangzeb, pemberontakan terhadap pemerintah pusat memang sudah muncul, tetapi dapat diatasi. Pemberontakan itu bermula dari tindakan-tindakan Aurangzeb yang dengan keras menetapkan pemikiran Puritanismenya. Setelah ia wafat, penerusnya rata-rata lemah dan tidak mampu menghadapi problema yang ditinggalkannya. Pada masa pemerintah Muazzam yang berjalan selama 5 tahun, ia dihadapkan pada perlawanan penduduk Lahore karena sikapnya yang terlampau memaksakan ajaran Syiah kepada mereka. Setelah Bahadur wafat, dalam jangka waktu yang cukup lama terjadi perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Bahadur Shah digantikan oleh anaknya, yaitu Azimus Shah. Pemerintahan daerah satu persatu melepaskan loyalitasnya dari pemerintahan pusat, bahkan cenderung memperkuat posisi pemerintahannya masing-masing. Kerajaan Mughal tidak dapat bertahan dan sejak itu Mughal berada di bawah kekuasaan Afghan. Meskipun Shah Alam tetap diizinkan memakai gelar sultan. Next, masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu sejarah peradaban Islam yang ada di negara Mesir. Yang pertama yaitu asal-usul kerajaan Fatimiyah. Kota Kairo dibangun pada tanggal 17 Sya'ban 358 Hijriah atau 969 Masehi oleh panglima perang dari dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah. Setelah pembangunan kota Kairo ini selesai, Al-Sikili mendirikan masjid di Al-Azhar. Masjid ini berkembang menjadi universitas yang sangat besar, yang sampai sekarang masih berdiri megah. Di universitas inilah banyak menelurkan orang-orang hebat. Al-Mu'izz melakukan 3 kebijakan besar, yaitu pembaruan dalam bidang administrasi, pembangunan bidang ekonomi, dan toleransi beragama. Dalam bidang administrasi, ia mengangkat wazir sebagai menteri untuk melakukan tugas-tugas kenegaraan. Dalam bidang ekonomi, ia memberangkatkan haji khusus kepada tentara, personalia istana, dan pejabat penting yang lainnya. Dan dalam bidang agama, di Mesir terdapat 4 lembaga peradilan, 2 untuk mazhab Syiah dan 2 untuk mazhab Sunni. Pembahasan yang kedua yaitu kemunduran kerajaan Fatimiyah. Pada masa selanjutnya, dinasti Fatimiyah mendapat gangguan politik. Gangguan politik tersebut meliputi adanya perebutan kekuasaan di tingkat istana, figur khalifah yang melemah karena khalifah Beang diangkat
saat itu masih dalam usia yang sangat relatif muda. Keterlibatan non-Islam dalam pemerintahan yang mengakibatkan kecemburuan, kejengkelan, dan kemarahan bagi kaum muslimin. Namun, Kairo tetap menjadi kota yang besar dan penting. Dinasti Fatimiyah ditumbangkan oleh dinasti Ayyubiyah yang didirikan oleh Salah al-Din, seorang pahlawan Islam yang terkenal dalam perang salib. Di samping itu, Kairo Mesir hampir mengalami kemunduran pada saat dinasti Fatimiyah ditumbangkan oleh dinasti Ayyubiyah yang didirikan oleh Salah al-Din. Akan tetapi, dinasti Fatimiyah berhasil mempertahankannya. Akan tetapi pada tahun 1517 Masehi, dinasti Mamalik di Kairo Mesir dikalahkan oleh kerajaan Utsmani yang berpusat di Turki, dan sejak itu Kairo hanya sebagai ibu kota provinsi dari kerajaan Utsmani tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu kemajuan kerajaan Fatimiyah. Yang pertama yaitu mendirikan masjid di Al-Azhar pada 17 Ramadan 359 Hijriah atau 970 Masehi. Masjid Al-Azhar dalam perkembangannya menjadi universitas besar. Dan yang kedua yaitu Abu Mansur Nizar Al-Aziz pada tahun 975 sampai 996 Masehi. Di bawah kekuasaannya, kekhalifahannya telah mampu mengalahkan penguasa-penguasa Baghdad, sehingga ia berhasil menempatkan kekhalifahan Fatimiyah sebagai negara Islam terbesar di kawasan Mediterania Timur. Dan yang terakhir yaitu masa dinasti Mamluk merupakan kemakmuran dan kejayaan di bidang ekonomi dan budaya, di samping seni dan arsitektur yang mempunyai warna tersendiri seperti terlihat dalam hasil karya seni yang ada pada keramik dan logam. Untuk selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan yaitu sejarah adalah cermin dari masa lalu, dan pada makalah ini juga telah dijelaskan tentang peristiwa masa lalu yaitu tentang peradaban Islam yang ada di kawasan Timur Tengah, dan penjelasan dari negara-negara yang ada di Timur Tengah yaitu pada negara Turki yang mempunyai daulah Turki Utsmani, di negara Persia yang mempunyai kerajaan Safawi dan beberapa faktor yang mempengaruhi kerajaan tersebut. Di negara Mongol terdapat beberapa kejadian-kejadian hingga terbentuknya bangsa Mongol. Di negara India ada beberapa kerajaan Mughal yang terdapat banyak faktor pengaruhnya jalan kerajaan tersebut. Dan yang terakhir yaitu di negara Mesir dengan kerajaan Fatimiyahnya. Mungkin sekian pemaparan tentang sejarah peradaban Islam yang ada di kawasan Timur Tengah dan beberapa negara yang telah dibahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kekurangan datang dari saya sendiri dan kelebihan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.